Malam itu, suami saya menyuruh saya tidur di gudang. Katanya, saya baru boleh keluar kalau sudah bersujud dan mencium kakinya untuk minta maaf. Padahal dialah yang terpergok membawa perempuan lain masuk ke rumah pernikahan kami. Bukan meminta maaf, dia malah menyodorkan sebuah map. Isinya surat kuasa untuk memindahkan seluruh sertifikat rumah dan aset ke atas namanya sendiri. Saya menatapnya sebentar, lalu saya menjawab satu kata, baik. Saya melangkah ke gudang tanpa berdebat, tanpa air mata. Yang tidak dia tahu, semua nama yang dia kira miliknya, semua uang yang mengalir di perusahaannya, sejak awal berdiri di atas satu tanda tangan saya, dan malam itu juga saya mencabutnya. Besok paginya, dia terbangun ke rumah yang kosong melompong, dan menemukan selembar kertas di atas meja, yang membuatnya berteriak hampir pingsan. Inilah kisah bagaimana kesabaran seorang perempuan yang selama 9 tahun dianggap sekadar pegawai di rumahnya sendiri, berubah menjadi senjata yang meruntuhkan seluruh kerajaan yang dibangun di atas pengkhianatan. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menyaksikan bagaimana keadilan selalu menemukan jalannya. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa like serta subscribe, karena hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah pembalasan yang begitu tenang, begitu elegan, sampai orang yang menerimanya tidak sempat menyadari bahwa dunianya sudah runtuh sebelum ia sempat berkedip. Duduklah yang nyaman. Kita mulai. Nama saya Sinta Maharani. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior dan selama bertahun-tahun saya memegang seluruh pembukuan sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Saya sudah menikah selama 9 tahun dengan seorang pria bernama Viko Pratama. Di mata orang, kami adalah pasangan yang sempurna. Rumah 2 lantai di kawasan Pondok Indah, mobil mengilap di garasi. Perusahaan yang katanya milik suami saya tumbuh besar dari tahun ke tahun. Semua orang memuji Viko sebagai pengusaha muda yang cerdas dan pekerja keras. Tidak ada yang tahu, saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 9 tahun, saya memilih diam. Saya memilih merendahkan suara saya demi satu kata yang dulu saya percaya suci, keluarga. Saya berasal dari keluarga sederhana di sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru, ibu saya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, saya diajarkan satu hal, angka tidak pernah berbohong. Manusia bisa, tapi angka tidak. Prinsip itulah yang mengantar saya lulus dengan nilai terbaik, bekerja keras di sebuah kantor akuntan publik, dan perlahan mengumpulkan sesuatu yang tidak dimiliki banyak perempuan seusia saya. Modal ketenangan dan kesabaran. Saya bertemu Viko 10 tahun lalu. Waktu itu dia hanyalah seorang pegawai pemasaran biasa dengan mimpi besar dan dompet tipis. Dia punya ide untuk membangun perusahaan distribusi, tapi tidak punya uang, tidak punya jaminan, dan tidak ada bank yang mau melirik. Saya jatuh cinta pada semangatnya, maka saya melakukan hal yang paling nekat dalam hidup saya. Saya menyerahkan seluruh tabungan saya, warisan almarhum ayah, dan rumah pertama yang saya beli dengan keringat sendiri sebagai modal awal perusahaan itu. Kami menikah, dan atas permintaannya, perusahaan itu didirikan dengan namanya sebagai direktur utama di depan publik. Saya tidak keberatan. Saya pikir, apalah arti sebuah nama di atas kertas kalau kami saling percaya. Yang penting, di dalam akta pendirian yang sesungguhnya, di dalam struktur permodalan yang tersimpan rapi di notaris, sayalah pemegang bagian terbesar. Saya membiarkan Viko menjadi wajah di depan. Saya cukup menjadi tangan yang tak terlihat di belakang, yang menjaga agar semua angka tetap sehat. Itu kesepakatan kami. Setidaknya begitu yang saya kira selama 9 tahun. Tapi malam itu, di dalam gudang yang gelap dan dingin, saya menyadari satu hal. Kesepakatan hanya berlaku selama kedua pihak masih jujur. Awalnya, semua terasa indah. Perusahaan berkembang pesat, rumah kami membesar. Viko dielukan di setiap acara pengusaha, dan setiap kali orang bertanya siapa saya, dia menjawab dengan senyum ringan, "Oh, itu istri saya." Dia mengurus rumah dan sedikit-sedikit membantu pembukuan. Sedikit-sedikit membantu pembukuan. Saya ingat betul kalimat itu. Setiap kali diucapkan, ada sesuatu yang perlahan retak di dalam dada saya. Tapi saya menutupinya dengan senyum. Tahun-tahun pertama, saya masih bisa meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja.
Fitko sibuk, tapi dia masih pulang. Kami masih tertawa sesekali, tapi ada satu pola yang perlahan saya sadari. Setiap kali perusahaan menghadapi masalah, sayalah yang menyelesaikannya diam-diam. Dan setiap kali ada pujian, Fitko lah yang menerimanya di depan orang. Saya menjadi mesin yang tak terlihat, dan mesin sekali dianggap wajar, tidak pernah lagi diucapkan terima kasih. Saya ingat satu malam beberapa tahun setelah menikah, saat saya menyelamatkan perusahaan dari sebuah kesalahan pembukuan besar yang nyaris membuat kami didenda pajak dalam jumlah fantastis. Saya begadang 3 malam berturut-turut untuk membereskannya. Saat semua selesai, saya menunjukkan hasilnya pada Viko, berharap setidaknya sebuah pelukan. Dia hanya melirik sekilas dari layar ponselnya dan berkata, "Ya sudah, memang itu tugasmu." Kan? Lalu dia kembali menunduk ke ponselnya. Malam itu saya tidak menangis, tapi ada sesuatu yang mengendap. Saya mulai mengerti bahwa di rumah ini saya bukan pasangan. Saya adalah fasilitas. Letakan pertama yang benar-benar dalam datang dari ibu mertua saya, Bu Laksmi. Beliau perempuan berusia 62 tahun, elegan, tajam lidahnya, dan tidak pernah sekalipun menganggap saya setara di matanya. Saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung dinikahi anaknya. Suatu sore, saat kami makan bersama, beliau meletakkan sendoknya dan menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Sinta," katanya, "pelan, kamu ini beruntung sekali. Kalau bukan karena Viko, kamu mungkin masih jadi pegawai kecil yang menghitung uang orang lain. Jadi tahu diri sedikit, semua yang kamu pakai, semua yang kamu makan, itu hasil kerja keras anak saya." Saya hanya tersenyum dan berkata, "Iya, Bu." Padahal, setiap rupiah di rumah itu, setiap batu bata perusahaan itu, tumbuh dari modal yang saya tanam sendiri. Tapi saya diam, karena saya pikir membuktikan diri di meja makan bukanlah kemenangan. Saya salah. Diam saya justru dibaca sebagai kelemahan, dan kelemahan di mata orang serakah selalu terlihat seperti undangan. Malam itu, saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sejak kapan kebaikan saya berubah menjadi alasan untuk diinjak? Pertanyaan itu belum terjawab malam itu, tapi ia menanam sebuah benih di dalam diri saya. Benih yang beberapa bulan kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang tak seorang pun di rumah itu siap menghadapinya. Perubahan pada Viko dimulai pelan, seperti retak halus di kaca yang baru terlihat setelah pecah. Ia mulai pulang larut. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Ada wangi parfum asing yang menempel di kemejanya. Wangi yang bukan milik saya. Awalnya saya berusaha percaya, mungkin dia sibuk, mungkin dia lelah, tapi angka tidak pernah berbohong. Dan saya adalah orang yang hidup dari angka. Suatu malam, saat menyusun laporan keuangan bulanan perusahaan, mata saya berhenti pada sebuah baris. Ada pengeluaran sebesar 150 juta rupiah. Dicatat sebagai biaya konsultan pemasaran. Saya kenal setiap konsultan yang pernah kami pakai. Nama ini asing. Saya menelusuri aliran dananya dan jantung saya berdegup pelan tapi keras. Uang itu masuk ke sebuah rekening pribadi atas nama Renata Wijaya. Renata Wijaya, sekretaris pribadi Fitsko. Perempuan berusia 30 tahun yang selalu tersenyum manis setiap kali saya datang ke kantor. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya menutup laptop, membuat secangkir teh, dan duduk di ruang kerja saya sampai pukul 3 pagi. Bukan untuk meratapi, tapi untuk berpikir. Karena saya tahu, kalau saya menuduh sekarang tanpa bukti yang utuh, sayalah yang akan disebut istri paranoid yang mengada-ada. Maka saya memutuskan satu hal, saya akan diam, saya akan tetap tersenyum, dan saya akan menghitung sampai setiap angka bicara sendiri di depan pengadilan. Itulah insiden pertama yang mengubah segalanya. Tapi mereka belum tahu perempuan yang mereka kira buta itu sedang membuka mata paling lebar dalam hidupnya. Minggu-minggu berikutnya, saya menjadi istri paling patuh yang pernah ada. Saya menyiapkan sarapan. Saya menyambutnya pulang dengan senyum. Saya tidak pernah bertanya kemana dia pergi. Dan sementara itu, di dalam sebuah folder yang terkunci di komputer saya, koleksi bukti saya bertambah setiap hari. Rekening koran perusahaan, mutasi dana yang mengalir ke rekening Renata, faktur-faktur proyek fiktif yang tidak pernah ada barangnya, tanda tangan persetujuan yang dipalsukan, seolah dari saya. Saya menyalin, saya memindai, saya menyimpan semuanya di 3 tempat berbeda. Yang membuat saya paling dingin,
bukanlah uangnya, tapi keberaniannya memasukkan tanda tangan saya untuk meloloskan pengeluaran itu. Insiden kedua datang di sebuah malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-9. Saya sudah memasak masakan kesukaannya, meja sudah tertata, lilin sudah menyala. Saya menunggu sampai makanan dingin, sampai lilin hampir habis, sampai jam menunjukkan pukul 11 malam. Viko pulang dengan bau alkohol, tertawa-tawa sambil menelepon seseorang. Saat melihat meja itu, dia hanya mendengus. "Kamu masak-masak begini buat apa?" katanya. "Aku sudah makan di luar." Lalu, dia melempar sebuah kantong plastik ke pangkuan saya. "Ini," katanya, "hadiah beli sendiri di jalan tadi." Isinya sebuah dompet kulit imitasi yang murah dengan jahitan yang sudah lepas di sudutnya. Saya memegang dompet itu dan saya tersenyum. "Terima kasih," kata saya. Viku sudah tidak mendengar. Dia sudah naik ke kamar sambil tertawa di telepon, memanggil seseorang di seberang sana dengan panggilan sayang. Malam itu saya duduk sendiri di meja makan, meniup lilin yang tersisa dan berjanji pada diri sendiri. Ini ulang tahun pernikahan terakhir yang saya rayakan sendirian. Karena tahun depan saya sudah memutuskan saya tidak akan menjadi istri di rumah ini lagi. Saya akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Yang mereka tidak tahu, di dalam diam saya malam itu, sebuah rencana sudah selesai disusun sampai ke detail terakhirnya. Insiden ketiga terjadi di kantor. Di depan seluruh karyawan, saya datang membawa berkas laporan pajak yang harus ditandatangani. Renata mencegat saya di depan ruangan Viko dengan suara yang cukup keras agar semua orang dengar. Dia berkata, "Bu Sinta, lain kali kalau mau ketemu Pak Viko, buat janji dulu ya. Beliau sibuk, jangan main masuk seperti ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada kerjaan." Beberapa karyawan menunduk menahan tawa. Saya berdiri di sana, memegang berkas dan menatap Renata dengan tenang. Saya tidak membalas. Saya hanya berkata, "Baik, saya titipkan berkas ini, tolong sampaikan." Tapi hari itu, entah kenapa, Renata belum puas. Dia melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya, tapi masih cukup keras agar meja-meja terdekat bisa mendengar. "Bu Sinta," katanya, "saya kasih tahu ya, biar ibu tidak salah paham. Terus Pak Viko itu butuh perempuan yang bisa mengimbangi dunianya, bukan perempuan yang cuma bisa duduk menghitung angka seperti kasir. Ibu ini pegawai, bukan nyonya." Coba ngaca sedikit. Beberapa karyawan menahan napas. Saya meletakkan berkas itu perlahan di meja resepsionis, lalu menoleh menatap Renata tepat di matanya. "Terima kasih nasihatnya," kata saya, tenang. "Tapi satu hal, Mbak Renata, angka yang saya hitung ini, yang menurut Mbak pekerjaan kasir, adalah angka yang membuat gaji Mbak bisa cair setiap tanggal 1. Jadi kalau boleh, tolong hitung baik-baik siapa sebenarnya yang bekerja untuk siapa di sini." Wajah Renata sedikit berubah, tapi dia cepat menutupinya dengan tawa mengejek. Saya tidak menunggu balasannya. Saya berbalik dan pergi. Di punggung saya tahu banyak mata memandang. Sebagian mengira saya kalah karena pergi. Padahal saya tidak pergi karena kalah. Saya pergi karena setiap detik di dekat perempuan itu adalah waktu yang lebih baik saya habiskan untuk menyiapkan kejatuhannya. Renata tetap tersenyum menangkap, merasa telah mempermalukan saya di kandang saya sendiri. Dia tidak tahu, setiap kali dia menghina saya, dia sedang menambah satu paku lagi di peti matinya sendiri. Karena berkas yang saya titipkan hari itu bukanlah laporan pajak biasa, itu adalah sebuah dokumen yang sengaja saya buat untuk memancing tanda tangan Viko di atas sesuatu yang kelak akan menjeratnya sendiri. Malam itu di rumah, saya menatap bayangan saya di cermin dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya tidak melihat perempuan yang lelah. Saya melihat seorang perempuan yang sedang bersiap untuk menang. Insiden keempat adalah yang membuat luka itu benar-benar berdarah. Bu Laksmi datang ke rumah pada suatu akhir pekan. Beliau membawa Renata di ruang tamu saya sendiri, di sofa yang saya beli dengan uang saya sendiri. Ibu mertua saya memperkenalkan Renata sebagai calon menantu masa depan. "Sintap," katanya dingin, "kamu perempuan yang baik, tapi kamu tidak bisa memberi Viko keturunan, dan kamu tidak sepadan dengan posisinya sekarang. Renata ini pintar, cantik, dari keluarga terpandang. Sudah waktunya kamu tahu diri dan mengalah." Renata duduk di sana, menyilangkan kaki, dan menyeruput teh yang saya sajikan dengan tatapan penuh kemenangan.
Viko berdiri di sudut ruangan. Dia melihat semuanya, dia mendengar semuanya, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Suami saya, laki-laki yang saya bangun dari nol, hanya menundukkan kepala dan dia membiarkan ibunya dan selingkuhannya menghina saya di rumah saya sendiri. Diamnya jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Saat itu saya sadar sepenuhnya. Saya sendirian. Tidak ada satu pun orang di rumah ini yang berdiri di pihak saya. Tapi ada yang mereka lupakan. Perempuan yang berdiri sendirian tanpa siapapun di belakangnya adalah perempuan yang tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Saya berkata pelan, saya permisi ke dapur. Dan di dapur itu, sambil menyandarkan punggung ke dinding, saya menelepon satu orang. Bukan menangis, bukan mengeluh. Saya menelepon Pak Hendra, pengacara pribadi saya. Orang yang bahkan Viko tidak tahu keberadaannya. Saya berkata satu kalimat, Pak Hendra, kita mulai sekarang, siapkan semuanya. Pertemuan pertama saya dengan Pak Hendra terjadi 2 hari setelah malam itu, di sebuah kafe kecil yang jauh dari kawasan tempat orang-orang mengenal saya. Pak Hendra adalah pengacara tua, tenang, teman almarhum ayah saya yang saya percayai sepenuh hati. Saya meletakkan sebuah map di atas meja dan dia membukanya perlahan. Matanya menyipit saat membaca. Setelah beberapa menit, dia menutup map itu dan menatap saya. Bu Sinta, katanya pelan, kalau semua ini benar, suami Anda bukan hanya berselingkuh, dia melakukan penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan tanda tangan. Ini bukan lagi urusan rumah tangga, ini urusan pidana. Saya mengangguk tenang. Saya tahu, Pak, kata saya, karena itu datang pada Bapak, bukan menangis pada siapa-siapa. Pak Hendra tersenyum tipis, dan saya tahu, dia melihat sesuatu di mata saya yang membuatnya yakin, lalu dia menjelaskan sesuatu yang menjadi kunci seluruh rencana saya. Menurut hukum, katanya, harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama dan tidak ada satu pihak pun, suami atau istri, yang boleh menjual, menggadaikan, atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan sah dari pasangannya. Kalau suami Anda memaksa Anda menandatangani surat kuasa di bawah tekanan atau memasukkan persetujuan Anda, maka setiap transaksi yang lahir dari situ secara hukum bisa dibatalkan. Saya mendengarkan setiap kata itu seperti seorang akuntan mendengar bahwa neraca akhirnya bisa diseimbangkan. Artinya, kata saya pelan, kalau saya membiarkan dia mengira dia berhasil memindahkan semuanya, dia justru sedang membangun bukti untuk menjerat dirinya sendiri. Pak Hendra mengangguk. Tepat, Bu. Kita tidak perlu mencegahnya. Kita hanya perlu membiarkannya melangkah sambil merekam setiap jejaknya. Sejak sore itu, saya tidak lagi merasa sendirian. Saya punya rencana, saya punya hukum di pihak saya, dan saya punya kesabaran yang sudah saya latih selama 9 tahun. Sebelum malam surat kuasa itu, ada satu peristiwa lagi yang saya simpan rapat di dalam hati sebagai bahan bakar. Bu Laksmi mengadakan acara arisan keluarga besar di rumah kami. Puluhan kerabat datang dan di tengah acara, saat semua orang berkumpul, beliau sengaja memanggil saya ke tengah ruangan. Sinta, katanya dengan suara yang dibuat manis di depan tamu. Kamu ini kan sudah lama tidak memberi kami cucu. Sini, tante-tante mau kasih saran. Lalu satu persatu kerabat mulai berkomentar. Ada yang berkata, mungkin saya kurang berdoa. Ada yang berbisik cukup keras. Katanya, memang perempuan karir begitu. Urusan rumah tangga jadi nomor 2. Saya berdiri di tengah lingkaran itu, memegang nampan berisi kue, dan tersenyum sopan sementara mereka membedah hidup saya, seolah saya tidak punya telinga. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata mereka, tapi Vikos yang duduk di sudut ruangan, tertawa kecil bersama tamu-tamunya, tanpa sekalipun berdiri membela saya. Saat itu, Renata, yang entah bagaimana juga, diundang menatap saya dari kejauhan dengan senyum kemenangan yang tak bisa saya lupakan. Saya meletakkan nampan itu pelan-pelan, permisi, dengan suara tenang, dan masuk ke dapur. Di sana, saya berdiri sendirian, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, nikmati tawa kalian hari ini. Karena tawa terakhir tidak akan menjadi milik kalian. Malam itu, saya menulis di buku catatan pribadi saya satu kalimat yang menjadi janji pada diri sendiri. Saya tidak akan menghancurkan mereka dengan amarah. Saya akan membiarkan keserakahan mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Saya hanya perlu menyingkir tepat waktu dan membiarkan gravitasi bekerja. Insiden kelima adalah malam surat kuasa itu.
Perusahaan Viko ternyata sedang diambang kehancuran. Renata, yang ternyata mengendalikan Viko lebih dari yang saya kira, telah menyeretnya ke dalam proyek-proyek fiktif dan gaya hidup yang menguras kas perusahaan. Utang menumpuk, bank mulai menagih, dan tanpa dia sadari, satu-satunya alasan perusahaan itu belum ambruk adalah saya. Diam-diam, selama berbulan-bulan, sayalah yang menyuntikkan dana pribadi untuk menambal setiap lubang. Saya melakukannya demi menjaga nama baik keluarga. Keluarga yang bahkan sudah tidak lagi menganggap saya keluarga. Malam itu, Viko pulang dalam keadaan panik. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia bersikap manis pada saya. "Sinta," katanya sambil menggenggam tangan saya. "Aku butuh bantuanmu. Ada masalah di perusahaan. Aku harus memindahkan beberapa aset ke namaku sendiri, supaya aman dari kreditor. Rumah ini dan beberapa sertifikat lain sementara harus atas namaku. Kamu percayakan sama aku? Ini demi kita." Dia menyodorkan setumpuk surat kuasa yang sudah disiapkan notaris pilihannya, meminta saya menyerahkan hak atas seluruh aset yang di atas kertas resmi. Sebagian masih tercatat sebagai milik saya. Saya menatap map itu, lalu saya menatap wajahnya. Dan saya tahu inilah saat yang selama ini saya tunggu. Saya tersenyum lembut. "Tentu," kata saya, "aku percaya sama kamu. Besok pagi kita ke notaris." Viko memeluk saya, lega, mengira dia telah berhasil menipu istrinya yang bodoh dan penurut. Dia tidak tahu, malam itu juga saya menelepon Pak Hendra dan berkata, dia sudah masuk perangkap, sekarang giliran kita bergerak. Karena surat kuasa yang dia paksakan itu atas aset bersama tanpa persetujuan sah dari saya sebagai pemilik yang berhak secara hukum tidak lebih kuat dari selembar tisu. Insiden ke-6 terjadi seminggu kemudian dan ini adalah malam ketika kesabaran saya resmi berakhir. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Rumah tampak gelap, tapi ada suara dari kamar utama. Suara tawa, suara dua orang. Saya membuka pintu dan di sanalah mereka, Viko dan Renata, di tempat tidur pernikahan saya. Mereka terkejut sesaat, lalu alih-alih malu, Viko justru bangkit dengan wajah angkuh. "Bagus, kan pulang," katanya. "Aku memang mau bicara. Aku mau menceraikanmu. Renata akan tinggal di sini mulai sekarang. Dan kamu malam ini tidur di gudang saja. Besok kamu tanda tangani semua surat, lalu pergi dari hidupku." Renata tertawa dari balik selimut. "Ayo dong, Bu," katanya mengejek. "Sadar diri, rumah ini bukan untuk perempuan sepertimu." Saya berdiri di ambang pintu. Saya tidak menangis. Saya menatap dua orang yang telah menghancurkan 9 tahun hidup saya. Dan saya merasakan sesuatu yang aneh. Ketenangan seorang pemburu yang akhirnya melihat mangsanya berjalan tepat ke tengah jebakan. "Baik," kata saya pelan. "Saya akan tidur di gudang." Dan saya benar-benar melangkah ke gudang, menutup pintunya, dan duduk di atas kursi tua di sana. Tapi saya tidak tidur. Sepanjang malam, saya mengirim email terakhir ke Pak Hendra. Saya menghubungi manajer bank tempat rekening perusahaan tersimpan. Dan saya menandatangani dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar satu perintah yang akan mengubah segalanya. Perintah untuk membekukan dan menarik seluruh aliran dana yang selama ini menopang hidup mereka. Mereka mengira mereka mengusir saya ke gudang, padahal mereka baru saja mengunci diri mereka sendiri di dalam kandang dan menyerahkan kuncinya ke tangan saya. Di dalam gudang yang gelap itu, di antara kardus-kardus tua dan bau debu, saya duduk sepanjang malam. Anehnya, saya tidak merasa terhina. Saya justru merasa lega karena ruangan sempit itu, tempat mereka kira mereka membuang saya, adalah ruangan paling merdeka yang pernah saya tempati selama 9 tahun. Di dalam sana, tidak ada lagi topeng yang harus saya kenakan. Tidak ada lagi senyum palsu yang harus saya jaga. Saya membuka laptop kecil saya, layarnya menyala, menerangi wajah saya dalam gelap. Satu persatu, saya mengeksekusi rencana yang telah saya susun bersama Pak Hendra selama berbulan-bulan. Saya mengirim instruksi resmi ke bank untuk membekukan rekening operasional perusahaan atas dasar dugaan penyalahgunaan dana, yang bukti-buktinya telah kami serahkan sebelumnya. Saya menghentikan seluruh suntikan dana pribadi yang selama ini diam-diam menopang kas perusahaan. Saya mengirim salinan seluruh berkas ke Pak Hendra dengan satu pesan, laksanakan semua besok pagi. Lalu, dengan tangan yang benar-benar tenang, saya menutup laptop. Di luar, langit mulai berubah warna dari hitam menjadi biru tua.
Fajar hampir tiba. Menjelang subuh, saya keluar dari gudang. Rumah masih senyap. Gema tawa semalam sudah lenyap. Ditelan sunyi, saya berjalan pelan melewati ruang tamu, melewati foto pernikahan kami yang tergantung di dinding, dan tidak merasakan apapun lagi saat memandangnya. Saya menuju garasi, membawa satu koper kecil yang sudah lama saya siapkan dan sembunyikan di atas meja ruang tamu. Saya meletakkan selembar surat, lalu saya membuka pintu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, saya menghirup udara pagi sebagai perempuan yang bebas. Besok paginya, seperti yang kelak diceritakan oleh Bu Marni, pembantu setia kami, satu-satunya yang selalu diam-diam berpihak pada saya. Viko terbangun ke rumah yang berbeda. Ponselnya penuh dengan pesan dari bank. Kartu-kartunya diblokir, rekening perusahaan dibekukan atas dugaan penyalahgunaan dana. Dan di atas meja ruang tamu, dia menemukan selembar surat dengan tulisan tangan saya. Isinya singkat, "Saya sudah pergi. Semua yang kamu kira milikmu tidak pernah benar-benar milikmu. Sampai jumpa di pengadilan." Bu Marni bercerita, Viko membaca surat itu, lalu berteriak histeris, meremas kertas itu, dan hampir pingsan bersandar di dinding. Renata berlari turun bertanya ada apa, dan saat itulah, untuk pertama kalinya, mereka berdua menyadari bahwa tanah tempat mereka berpijak selama ini ternyata milik perempuan yang baru saja mereka usir ke gudang. Insiden ketujuh adalah keruntuhan yang datang bertubi-tubi selama minggu-minggu berikutnya. Kreditor menyerbu. Proyek fiktif yang dirancang Renata terbongkar satu persatu. Begitu suntikan dana rahasia saya berhenti, karyawan tidak digaji. Kantor di Sudirman disegel. Viko yang selama ini hanya menjadi wajah di depan tanpa pernah benar-benar memahami angka, kebingungan. Menghadapi tumpukan masalah yang tidak pernah ia mengerti, dia mendatangi Bu Laksmi meminta bantuan. Tapi ibunya yang dulu begitu angkuh, kini hanya bisa menangis karena ternyata sebagian besar perhiasan dan simpanannya pun telah ikut ia gadaikan demi menutup lubang perusahaan anaknya. Bu Marni yang masih diam-diam mengabari saya, bercerita bahwa suasana rumah itu berubah menjadi neraka. Viko dan Renata yang dulu tertawa bersama, kini bertengkar hampir setiap malam. Renata menyalahkan Viko karena kehilangan segalanya. Viko menyalahkan Renata karena menyeretnya ke jurang. Barang-barang mewah mulai dijual satu persatu untuk membayar utang. Mobil di garasi diderek kreditora, dan rumah megah yang dulu mereka banggakan kini gelap karena listriknya diputus. Suatu hari, kata Bu Marnis, Renata mengemasi kopernya dan pergi tanpa pamit, meninggalkan Viko sendirian di rumah yang tinggal cangkang. Perempuan yang dulu berkata rumah itu bukan untuk perempuan seperti saya, ternyata adalah orang pertama yang kabur saat rumah itu runtuh. Saya mendengarkan cerita itu tanpa rasa senang, juga tanpa rasa kasihan. Saya hanya merasa inilah bunyi gravitasi yang saya biarkan bekerja. Sementara itu, saya tidak menghilang. Saya sedang bekerja tenang di sebuah kantor pengacara, menyusun setiap dokumen dengan Pak Hendra. Insiden ke-8. Insiden terakhir sebelum semuanya bermuara adalah ketika Viko akhirnya menemukan saya. Dia datang ke apartemen kecil tempat saya tinggal sementara dalam keadaan berantakan, matanya merah. Dia menggedor pintu, memohon, "Sinta," katanya, "tolong, kembalilah, aku selalu Renata yang menjebakku, dia yang membuatku begini, tolong selamatkan perusahaan, kamu satu-satunya yang bisa." Saya membuka pintu, menatapnya, dan melihat betul-betul siapa dia sekarang. Bukan lagi pria angkuh yang menyuruh saya mencium kakinya. Hanya seorang laki-laki yang hancur, yang bahkan dalam keputusasaannya masih mencari orang lain untuk disalahkan. "Aku selalu ingat," katanya terbatas, "kamu yang paling pintar soal angka. Kamu pasti tahu cara membereskan ini semua. Aku janji, kalau perusahaan selamat, semuanya akan kembali seperti dulu. Kita mulai lagi dari awal." Saya menatapnya lama, lalu saya bertanya satu hal. Dengan suara yang begitu tenang, sampai membuatnya diam. "Viko," kata saya, 9 tahun lalu, saat kamu tidak punya apa-apa, siapa yang menyerahkan seluruh hidupnya untukmu?" Dia terdiam. "Dan malam saat kamu menyuruhku tidur di gudang, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Kamu bilang aku baru boleh keluar kalau sudah mencium kakimu." Dia menunduk, tidak sanggup menjawab. "Kamu tahu, Viko," kata saya pelan, "selama 9 tahun,
Aku menghitung banyak hal untukmu. Aku menghitung setiap rupiah, setiap kesalahan, setiap kali aku memaafkan hal yang seharusnya tidak kumaafkan. Malam ini aku sudah selesai menghitung dan jumlahnya tidak ada lagi yang tersisa di antara kita. Saya menutup pintu perlahan. Di baliknya, saya mendengar dia merosot ke lantai dan menangis. Tapi saya tidak lagi merasakan apa-apa. Bukan benci, bukan iba, hanya ketenangan seseorang yang akhirnya bebas dari beban yang terlalu lama ia panggul sendirian. Puncak dari semuanya terjadi di sebuah ruang sidang. 3 bulan kemudian, Viko diseret ke meja hijau atas tuntutan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan tanda tangan. Dia datang dengan pengacara mahal, masih berusaha berlagak seolah dialah korban. Di kursi seberang, saya duduk tenang di samping Pak Hendra, mengenakan busana tertutup yang rapi dan berwibawa. Untuk pertama kalinya, Viko melihat saya bukan sebagai istri yang penurut, melainkan sebagai lawan yang telah menyiapkan segalanya jauh sebelum dia sadar sedang berperang. Pengacara Viko mencoba berargumen bahwa seluruh aset adalah milik kliennya, bahwa saya hanyalah istri yang menuntut lebih dari yang berhak. Lalu Pak Hendra berdiri dengan tenang. Dia membuka sebuah map tebal dan satu persatu meletakkan bukti di atas meja majelis hakim. Akta pendirian perusahaan yang sesungguhnya, yang mencatat sumber modal utama berasal dari harta pribadi saya sebelum menikah. Rekening koran yang menunjukkan aliran dana perusahaan yang dipindahkan ke rekening pribadi Renata Wijaya, faktur-faktur proyek fiktif, bukti pemalsuan tanda tangan saya, dan yang terakhir, catatan rapi setiap rupiah dana pribadi yang saya suntikkan diam-diam selama berbulan-bulan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Melihat tumpukan bukti itu berserakan di depan matanya, pertahanan Viko runtuh sepenuhnya. Wajahnya pucat pasi, kakinya gemetar sampai dia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa selama ini dia bukanlah pemimpin apapun. Dia hanyalah boneka. Boneka yang digerakkan oleh Renata dari satu sisi dan diam-diam ditopang oleh saya dari sisi lain. Dan kini kedua tali itu telah diputus bersamaan. Viko yang angkuh lenyap, yang tersisa adalah seorang laki-laki yang merangkak, memohon ampun, dan memutarbalikkan semua fakta demi menyelamatkan lehernya sendiri. Dia mulai menyalahkan Renata. Dia bersumpah di depan hakim bahwa Renata lah yang merencanakan semuanya. Renata yang memaksanya membeli barang mahal, Renata yang merayunya menggelapkan uang perusahaan. Dia hanya korban, katanya, korban dari perempuan licik itu. Dia memohon pada saya di depan seluruh ruang sidang untuk memberinya satu kesempatan lagi dan berjanji akan meninggalkan Renata selamanya. Dan tepat saat Viko sibuk merendahkan dirinya dan menumpahkan semua kesalahan pada selingkuhannya, pintu ruang sidang terbuka. Renata melangkah masuk, didampingi seorang pria berjas rapi. Saya memang sengaja mengatur agar dia hadir hari itu, karena kesaksiannya adalah kunci untuk menutup semua celah. Dan Renata yang berdiri di ambang pintu mendengar dengan jelas setiap kata hinaan dan tuduhan yang baru saja dilontarkan Viko dari bibirnya sendiri. Wajah Renata memerah oleh kemarahan. Dia berjalan cepat menghampiri Viko dan hampir meludah ke wajahnya. Jadi begitu, teriaknya. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kau lempar semua kesalahan padaku. Pertengkaran hebat pun pecah di antara mereka berdua. Mereka saling tunjuk, saling membongkar rahasia kotor satu sama lain, tanpa sisa rasa malu, di depan majelis hakim dan seluruh pengunjung sidang. Saya menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang. Dua orang yang menghancurkan rumah tangga saya, kini saling menggigit dan menghancurkan satu sama lain. Setelah membiarkan mereka cukup lama, saya mengangkat tangan, meminta izin bicara. Ruangan hening, saya menatap Renata dan menawarkan sebuah kesepakatan. Saya bersedia tidak menuntut pengembalian penuh kerugian pribadi darinya. Syaratnya satu, dia harus bersaksi secara resmi dan menyerahkan seluruh rekaman percakapan serta bukti pemindahan dana yang selama ini ia simpan sebagai senjata rahasia terhadap Viko. Saya memberinya waktu 10 detik untuk memutuskan. Renata tidak butuh 10 detik. Dengan mata berkilat penuh dendam pada Viko, dia langsung menyetujuinya dan bersumpah akan menyerahkan semua bukti untuk menjebloskan pria itu ke penjara. Viko menjerit histeris, menyadari bahwa satu-satunya sekutunya baru saja berbalik menjadi saksi yang akan menghancurkannya. Sebelum sidang ditutup,
Hakim ketua meminta saya maju untuk memberikan keterangan terakhir. Saya berdiri, berjalan tenang ke depan, dan menatap Viko sebentar sebelum bicara. Yang mulia, kata saya tidak datang ke sini karena benci. Saya datang karena selama 9 tahun, saya diajari untuk percaya bahwa diam dan mengalah adalah bentuk cinta. Hari ini saya ingin meluruskan satu hal, mengalah pada kejahatan bukanlah cinta. Itu hanya memberi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh. Saya tidak menuntut lebih dari yang menjadi hak saya. Saya hanya menuntut kebenaran. Dan kebenaran, seperti angka, tidak pernah bisa dibengkokkan selamanya. Ruang sidang hening. Beberapa pengunjung mengangguk pelan, bahkan Bulaksmith yang duduk di barisan belakang menundukkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu mereka anggap kecil itu berdiri paling tegak di antara semua orang di ruangan tersebut. Palu hakim diketuk, semua bukti tak terbantahkan, dan hari itu, kerajaan yang dibangun di atas pengkhianatan runtuh menjadi debu di tangan perempuan yang dulu mereka suruh tidur di gudang. Pengadilan memutuskan Viko bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara atas penggelapan dan pemalsuan, dan seluruh aset yang tersisa disita untuk membayar kreditor dan mengembalikan hak saya. Renata, karena bersedia menjadi saksi dan mengembalikan sebagian dana, lolos dari tuntutan terberat. Tapi namanya hancur di dunia kerja. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima sekretaris yang terbukti menggelapkan dana atasannya sendiri. 2 orang yang dulu tertawa di kamar saya, kini masing-masing menanggung reruntuhan pilihannya. Bulan-bulan setelah sidang berlalu seperti udara yang perlahan kembali bisa saya hirup. Saya tidak mengambil kembali rumah di Pondok Indah itu. Saya menjualnya. Rumah itu terlalu penuh dengan gema tawa yang menyakitkan. Dan saya tidak ingin membangun hidup baru di atas fondasi lama yang retak. Dengan uang hasil penjualan dan aset yang saya pulihkan, saya melakukan sesuatu yang selalu ingin saya lakukan sejak kecil. Saya menulis setiap malam di apartemen kecil yang tenang. Saya menuangkan 9 tahun hidup saya ke dalam lembar demi lembar. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melepaskan, untuk mengubah luka menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain. Saya menulis tentang seorang perempuan yang dianggap sekadar pegawai di rumahnya sendiri, yang kesabarannya disangka kelemahan. Sampai suatu malam, ia memutuskan untuk berdiri. Awalnya menulis terasa seperti membuka kembali luka yang belum kering. Ada malam-malam saat saya menangis di depan layar, mengetik satu paragraf lalu menghapusnya, karena rasa sakitnya kembali terlalu nyata. Tapi perlahan, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali saya menuliskan sebuah kepedihan, kepedihan itu kehilangan sedikit kuasanya atas saya. Menulis, saya sadari, bukan hanya cara untuk bercerita. Menulis adalah cara saya mengambil kembali kendali atas kisah yang dulu ditulis orang lain untuk saya. Saya juga mulai membuka kembali usaha kecil dari nol. Kali ini benar-benar atas nama saya sendiri. Sebuah kantor konsultan keuangan kecil, tempat saya membantu perempuan-perempuan lain memahami hak-hak mereka atas harta bersama. Sesuatu yang dulu tidak ada yang mengajari saya. Dari ruangan sempit itu, hidup saya perlahan tumbuh kembali. Kali ini di atas fondasi yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Karena fondasi itu adalah diri saya sendiri. Ada satu orang yang tidak saya duga akan kembali ke hidup saya. Bulaksmith. Suatu sore, ibu mertua saya, yang kini hidup sederhana setelah kehilangan hampir semuanya, datang ke apartemen saya. Beliau tidak lagi angkuh, beliau menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, memanggil nama saya dengan lembut. Sinta, katanya, suaranya bergetar. Ibu salah, ibu menghakimi kamu dari pakaian dan asal-usulmu, dan tidak pernah melihat siapa kamu sebenarnya. Ibu tidak berhak minta apa-apa, ibu hanya ingin bilang, maaf. Saya menatap perempuan tua itu lama sekali. Di dalam hati saya, ada bagian yang masih ingat setiap hinaan, tapi ada bagian lain yang tahu dendam hanya akan memenjarakan saya lebih lama dari yang pantas saya tanggung. Saya membuatkan beliau teh, kami duduk, kami bicara, bukan sebagai mertua dan menantu yang penuh luka, tapi sebagai 2 perempuan yang sama-sama pernah dikecewakan oleh laki-laki yang sama. Saya tidak melupakan apa yang terjadi, tapi saya memilih untuk tidak lagi membiarkannya menguasai saya. Sejak hari itu, Bulaksmith tinggal tidak jauh dari saya, dan perlahan di sisa usianya, beliau menemukan ketenangan yang selama ini beliau kejar di tempat yang salah. Buku saya terbit setahun kemudian.
Judulnya diambil dari kalimat pertama kisah ini, tentang malam saat seorang perempuan disuruh tidur di gudang. Saya tidak pernah menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Buku itu meledak. Ribuan perempuan menuliskan bahwa mereka menemukan diri mereka di dalamnya. Buku itu dicetak ulang berkali-kali, menjadi salah satu karya terlaris di negeri ini, dan akhirnya diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang ramai diperbincangkan. Viko dari dalam penjaranya. Mendengar semua itu, Bu Marni bercerita, suatu hari sebuah paket dikirim ke selnya tanpa nama pengirim. Isinya sebuah buku bersampul mengilap, judulnya tentang seorang perempuan yang disuruh tidur di gudang. Dan di bawah judul itu tercetak jelas nama penulisnya, Sinta Maharani. Viko membuka halaman pertama dengan tangan gemetar. Di halaman kosong sebelum cerita dimulai, ada sebuah tulisan tangan yang sangat ia kenali. Pesan singkat yang berbunyi, "Terima kasih telah memberi saya kisah terbaik untuk babak baru hidup saya." Dan ditutup dengan satu panggilan, "Mantan suamiku." Air matanya jatuh membasahi halaman itu. Dia memeluk buku itu ke dadanya, di dalam sel yang sempit, dan menangis untuk semua yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Tapi tidak ada lagi yang mendengar dan tidak ada lagi yang peduli. Sementara itu, puluhan kilometer dari sana, di sebuah gedung pertunjukan yang bermandikan cahaya, saya melangkah di atas karpet merah untuk pemutaran perdana film dari buku saya. Ratusan kamera menyala, orang-orang memanggil nama saya. Saya melangkah dengan anggun, mengenakan busana tertutup yang berkelas dan tersenyum tenang. Tidak ada lagi bayangan perempuan lemah yang dulu menunduk patuh di dalam rumah tangga yang dingin. Di samping saya berjalan orang-orang terdekat saya, termasuk Bu Laksmi, yang kini hidup damai di dekat saya. Saya telah mengubah kepahitan pengkhianatan menjadi kekuatan yang mengangkat derajat saya. Saya merdeka, saya utuh, dan saya berjalan tegak menyongsong masa depan tanpa lagi tersentuh oleh kelamnya bayang-bayang masa lalu. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seorang perempuan dari diamnya, karena diam bukan selalu tanda kelemahan. Kadang, diam adalah suara seseorang yang sedang menghitung, sedang bersabar, sedang menunggu saat yang tepat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menopang seluruh rumah dengan tangannya, tapi dianggap tidak ada, yang kebaikannya dibalas dengan penghinaan. Kalau kamu salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kesabaranmu bukan kelemahan, tapi kesabaran juga bukan berarti membiarkan dirimu diinjak selamanya. Ada batas antara mengalah dan menghancurkan diri sendiri, dan kamu berhak memilih untuk berdiri. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Viko yang mengira kesetiaan pasangannya adalah sesuatu yang akan selalu ada tanpa perlu dijaga. Dan ada banyak orang seperti Renata yang membangun kemenangan di atas penderitaan orang lain, lalu lupa bahwa kemenangan semacam itu tidak pernah bertahan lama. Dalam hidup, kita semua punya pilihan untuk menjadi kejam atau untuk menjadi kuat tanpa kehilangan diri sendiri. Saya memilih yang kedua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton dan bagikan kisahmu sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tempat keadilan sekali lagi akan menemukan jalannya. Sehari sebelum pernikahan saya kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil syal yang tertinggal. Di balik pintu, saya mendengar mereka tertawa, menghitung apartemen saya, tabungan ibu saya. Seolah saya hanya secari kertas yang akan mereka tanda tangani. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang perempuan yang nyaris menyerahkan seluruh hidupnya, lalu memilih berhenti tepat waktu. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tekan suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya. Malam itu Jakarta turun hujan tipis. Saya melaju pulang dari kawasan Kelapa Gading, dan baru setengah jalan, saya sadar syal itu tertinggal. Saya memutar balik. Saya tidak tahu putaran setir itu akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Anindya Kusuma, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 6 tahun saya memegang protokol sendiri. Setiap hari saya membaca akta, sertifikat.
perjanjian. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana keluarga retak karena satu lembar surat. Saya kira saya sudah kebal. Saya salah. Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau pemilik sebuah butik kecil di Tebet. Dirintis dari nol setelah ayah pergi. Sebelum tutup mata, ibu menggenggam tangan saya. Suaranya nyaris habis. Nin, apapun yang terjadi, jaga yang ibu tinggalkan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saat itu saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya tidak paham betapa dalam pesan itu. Yang ibu tinggalkan tidak banyak, tapi cukup. Sebuah apartemen di kawasan Senayan, seluas 110 meter persegi, atas nama saya. Tabungan dari hasil butik selama belasan tahun, sekitar 2 miliar rupiah. Dan satu amplop coklat berisi buku tabungan lama, serta selembar surat yang belum sempat saya buka. Saya simpan semuanya rapi. Saya kira saya menyimpan warisan. Ternyata saya menyimpan senjata. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar properti. Saya jadi pembicara soal aspek hukum jual beli. Dia duduk di barisan depan, bertanya dengan sopan, lalu menunggu sampai acara selesai hanya untuk berkenalan. Reza seorang lead engineer di perusahaan konstruksi. Tutur katanya halus, senyumnya seperti angin sore, membuat orang lengah tanpa sempat waspada. 5 tahun kami berpacaran. Reza tidak pernah meminta apapun. Justru itu yang membuat saya percaya ketika ia melamar. Saya pikir saya beruntung. Saya, perempuan yang setiap hari berurusan dengan kecurangan orang lain, mengira diri saya aman. Ibunya, Bu Hartini, 58 tahun. Menyambut saya seperti anak sendiri. Pertemuan pertama, beliau menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya manis seperti madu. Tante senang sekali punya calon menantu seperti Nindya. Pintar, mandiri, tidak banyak gaya. Perempuan zaman sekarang jarang yang begini. Saya terharu. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga lagi. Adik Reza, Vanya, 27 tahun. Memanggil saya Mbak dengan riang. Ia bercerita tentang mimpinya membuka usaha desain interior. Katanya ia ingin meniru saya, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan pernah meminjamkannya modal kecil untuk kursus. Saya kira saya sedang menanam kebaikan. Ternyata saya sedang memberi makan rencana mereka. Persiapan pernikahan berjalan rapi. Gaun yang saya pilih bersama mendiang ibu dalam angan. Seharga 30 juta rupiah. Resepsi di hotel. Uang mukanya sudah dibayar Reza. Dan apartemen Senayan yang sejak awal atas nama saya. Rencananya jadi rumah kami setelah menikah. Reza pernah berkata, suaranya begitu lembut. Nin, kalau mau, balik nama. Jadi nama kita berdua juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Punyamu jadi punyaku. Punyaku jadi punyamu. Saya tersenyum. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Tapi malam itu, di depan pintu yang tidak terbuka, saya akhirnya tahu. 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Mobil saya berhenti di bawah gedung apartemen keluarga Reza di Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Angin menggesek dedaunan, berdesir seperti bisikan. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai batu dengan bunyi kering. Di pintu kaca lobi, saya melihat bayangan saya sendiri. Seorang perempuan yang besok akan menjadi pengantin. Tenang, kata saya pada diri sendiri. Besok, hari bahagiamu. Lift berbunyi pelan dan terbuka di lantai mereka. Saya melangkah ke koridor. Lampu sensor menyala. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, dan berkata, maaf, Bu, Shell, saya ketinggalan. Sederhana. Jari saya melayang di depan tombol, dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam. Suara Bu Hartini, keras. Tanpa peduli sopan santun, seperti orang yang sedang menelpon. Si Nindya itu baru saja pulang. Ya ampun. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Manis sekali, padahal palsu. Saya terpaku.
Jari saya membeku di udara. Lalu suara lain menyahut, sedikit mengejek. Vania, ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depan dia. Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan. Harus akting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Telinga saya berdengung. Apartemen itu 110 meter, dekat kawasan elit. Harganya sekarang tidak kurang dari 8 miliar. Lanjut Bu Hartini. Vania mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil dapat hadiah. Nanti setelah menikah, Mas Reza tinggal bujuk balik nama. Mas kan engineer, ngerti surat-surat. Abis itu kita jual. Cukup buat Mas Reza buka perusahaan sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan. Bukan di wajah, langsung ke harga diri saya. Saya, yang setiap hari mengurus akta balik nama orang lain, kini didengar sedang direncanakan untuk dirampok dengan cara yang sama persis. Bu Hartini melanjutkan, suaranya makin ringan. Bukan cuma apartemennya, ibunya dulu kan punya butik. Pasti ninggalin tabungan banyak. Suruh Reza bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vania mau beli mobil. Ibu bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap lewat blus. Kalimat manis Bu Hartini hari ini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, genggaman hangatnya. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Semuanya drama murahan. Sementara di luar, saya berdiri membatu. Tangan masih melayang di depan bel, tak mampu menekan. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka, namun kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung, lebih tajam dari pisau manapun. Di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Calon menantu mereka sedang mendengar setiap kata. Oh ya. Satu lagi, kata Bu Hartini. Nanti di pernikahan, Vania pura-pura terharu, ya. Bilang betapa Mas Reza sayang Nindya. Biar kerabat dua pihak lihat Reza, pria bertanggung jawab. Vania tertawa cekikikan. Tenang, Bu. Vania sudah siapkan. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Saya bergidik. Bukan karena dingin, karena jijik. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, saya akan mendapat keluarga yang baik sebagai balasan. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena sakitnya sudah melewati batas untuk menangis. Di kepala saya bukan lagi pertanyaan mengapa, tapi satu pikiran yang sangat jernih. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya luar biasa terang. Saya keluarkan ponsel. Jari saya meluncur, menyalakan perekam suara. Perlahan, saya membungkuk, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam, percakapan masih berlanjut, bahkan makin terang-terangan. Setelah Nindya menikah, urusan kita selesai, kata Bu Hartini. Anak itu baik, takut omongan orang. Kalau dia mau macam-macam, dia tidak akan berani. Vania menimpali. Iya, orang luar cuma lihat keluarga kita baik. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal hujat dia. Menantu tidak tahu terima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tapi tangan saya tetap memegang ponsel. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika saya rasa cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel ke tas. Saya berdiri tegak, tidak lagi gemetar. Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Sepatu hak saya mengetuk lantai lebih keras dari saat datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di lift, cermin memantulkan wajah saya yang pucat, bibir terkatup. Tatapan kosong namun dingin. Saya melihat diri saya, lalu tertawa hambar. Nindya, kamu memang bodoh.
Tapi setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis cahaya yang kabur. Saya tidak pulang ke arah rumah keluarga Reza lagi. Saya menuju apartemen sewaan saya yang lama di Bintaro. 30 meter persegi. 1 kamar. 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil. Tapi malam itu, hanya di sanalah saya merasa aman. Saya membuka pintu. Udara dingin menyambut. Di gantungan baju, gaun pengantin putih tergantung diam. Bergoyang pelan ditiup angin jendela. Cahaya bulan membuat lapisannya memantulkan cahaya dingin. Seperti mimpi indah yang rapuh. Saya memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Cantik sekali." Ya. Sampai hampir mengubur hidup saya. Saya tidak tidur malam itu. Bukan karena menangis. Karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan. Setiap senyum palsu keluarga Reza terus berputar di kepala seperti film lambat. Saya berbaring, tangan di atas dada, merasakan jantung yang masih berdetak teratur, masih hidup. Hanya saja, tidak ada lagi antusiasme menanti hari esok. Menjelang subuh, saya bangun. Saya nyalakan lampu meja, lalu menarik laci paling bawah meja kayu tua. Di dalamnya, dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat apartemen Senayan atas nama saya, kontrak kerja, dan amplop coklat peninggalan ibu yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat menyentuh amplop itu. Saya teringat suara ibu. "Min, jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Dulu, saya menepisnya, bahkan tertawa. Ibu terlalu banyak pikir. Sekarang, saya hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibu, dan minta maaf karena tidak percaya. Saya buka amplop itu. Di dalamnya, buku tabungan lama dan selembar surat tulisan tangan ibu. Isinya pendek, untuk Nindya. Butik ini ibu rintis dengan keringat. Apartemen ini ibu beli dengan air mata. Semua sudah ibu balik nama ke kamu. Lengkap dengan akta hibahnya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Notarisnya Om Bram, sahabat lama ibu. Kalau ada apa-apa, temui beliau. Saya terdiam. Ibu sudah menyiapkan benteng untuk saya. Bahkan sebelum saya tahu, saya akan diserang. Saya pasang earphone. Saya putar lagi rekaman 3 menit itu. Suara Bu Hartini menggema di kamar yang sunyi. Si Nindya itu. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Saya tidak mempercepat, tidak mematikan. Saya paksa diri mendengar sampai habis. Sebagai cara memutus total jalan untuk kembali. Setelah selesai, saya letakkan ponsel. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahpahaman, ini konspirasi. Pagi datang. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya pakai kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya seduh kopi hitam. Pahitnya menyebar, tapi terasa nyaman di kepala saya. Langkah-langkah mulai tersusun. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang harus saya lindungi dan dengan cara apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Vania. "Mbak Nindya, besok jangan lupa tidur cepat ya. Jadi pengantin harus paling cantik." Saya membacanya dan tertawa. Tawa yang sungguhan. Tenang saja, batin saya. Besok aku akan sangat sadar. Tapi saya tidak membatalkan apapun pagi itu. Saya seorang notaris. Saya tahu satu hal yang orang awam tidak tahu. Membatalkan pernikahan hanya menyelamatkan saya dari satu malam. Mengumpulkan bukti, menyelamatkan saya seumur hidup. Mereka belum tahu, saya sudah dengar. Selama mereka belum tahu, saya masih punya waktu untuk membaca seluruh gerakan mereka. Hari itu, Reza menelpon. Suaranya selembut biasa. "Nin, kamu sudah sampai rumah. Kok nggak kabar? Aku khawatir." Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri terkejut. "Sudah sampai. Hari ini capek tidak? Ketemu ibu." Saya hampir tertawa. "Iya," jawab saya singkat. "Ibu suka sekali sama kamu, Nin. Beliau muji kamu terus." Saya memandang langit-langit. "Reza, boleh aku tanya sesuatu? Kamu cinta aku?" "Tidak." Di seberang sana, hening sejenak. Lalu tawa canggung. "Ya, cinta lah."
Kalau tidak, kenapa aku mau nikah? Saya menutup telepon. Jantung saya tidak sakit, hanya dingin. Keesokan paginya, 2 hari sebelum tanggal resepsi, Reza datang menjemput saya untuk mengurus administrasi terakhir. Begitu katanya, di dalam mobil, ia menyodorkan map. Nin, ini cuma formalitas. Biar setelah nikah, gampang. Apartemen Senayan kita balik nama, jadi nama berdua sekarang. Notaris kenalan ibu sudah siapkan aktanya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buka map itu. Tangan saya tenang. Mata saya, mata seorang notaris, langsung membaca setiap baris. Itu bukan akta jual beli, bukan pula balik nama bersama. Itu akta hibah. Saya sebagai pemberi menghibahkan seluruh apartemen kepada Reza sebagai penerima tanpa imbalan. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, apartemen itu 100% menjadi milik Reza. Dan ada satu lagi di bawahnya, surat kuasa, memberi Reza wewenang mengakses dan mengelola rekening warisan ibu saya. Saya menahan napas, bukan karena takut, karena saya nyaris tertawa. Mereka menyodorkan jebakan hukum yang paling tua di dunia kepada orang yang menyusun jebakan semacam ini untuk klien setiap hari. Tapi saya tidak menunjukkan apapun, saya tersenyum. Wah, lengkap sekali. Tapi notaris yang ini aku tidak kenal. Reza, boleh aku bawa pulang dulu? Aku baca teliti. Kamu tahu aku. Kerjaanku memang baca akta. Reza ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, ya. Ibu sudah nunggu. Malam itu saya pelajari akta palsu mereka kata demi kata. Notaris yang mereka pakai ternyata baru, kantornya kecil, dan beberapa pasal sengaja ditulis kabur supaya saya tidak paham. Mereka memperhitungkan satu hal, bahwa saya, seperti perempuan kebanyakan, akan percaya kata formalitas. Mereka tidak memeriksa profesi saya cukup teliti. Reza bahkan tidak pernah benar-benar bertanya, akta seperti apa yang saya tangani setiap hari di kantor. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di antara berkas yang Reza serahkan, terselip satu lembar lama, sebuah surat pernyataan bertanggal setahun lalu. Seolah-olah ditandatangani ibu saya, yang isinya menitipkan pengelolaan butik kepada keluarga calon besan. Saya kenal betul tanda tangan ibu. Saya menyimpan puluhan dokumen asli beliau. Tanda tangan di surat ini palsu. Goresannya ragu. Tekanannya salah. Seseorang telah memalsukan tanda tangan ibu saya yang sudah meninggal. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal apartemen. Ini pidana. Sambil menatap akta palsu itu, ingatan-ingatan lama tiba-tiba berdatangan. Dan kali ini saya melihatnya dengan jernih. Tanda-tanda itu sebenarnya selalu ada. Saya saja yang memilih tidak melihat. Setahun lalu, tak lama setelah ibu meninggal, Bu Hartini pernah datang ke apartemen Bintaro. Beliau berkeliling, memegang dinding, melihat-lihat. Lalu bertanya dengan nada seolah peduli, Nindya, apartemen Senayan peninggalan ibumu itu sudah atas nama siapa sekarang? Kamu sudah urus surat-suratnya. Jangan sampai ada masalah. Loh, Tante khawatir. Saat itu, saya terharu. Mengira beliau benar-benar peduli. Sekarang saya tahu. Beliau sedang menghitung. 6 bulan lalu, Reza pernah berkata, sambil memeluk saya dari belakang, Nin, kalau nanti kita nikah, semua jadi milik bersama, ya. Aku tidak mau ada batas antara punyaku dan punyamu. Kita kan satu. Dulu kalimat itu membuat saya merasa dicintai. Sekarang saya mengerti. Ia sedang menyiapkan jalan. Bahkan tabungan butik ibu 3 bulan lalu. Pernah ditanyakan Fania dengan polos. Mbak, butik almarhumah ibu Mbak dulu laku berapa sebulan? Pasti tabungannya banyak, ya. Saya jawab apa adanya. Tidak curiga. Saya beritahu mereka peta harta saya dengan tangan saya sendiri. Saya menutup mata. Betapa banyak tanda yang saya abaikan karena saya terlalu ingin punya keluarga lagi. Itulah luka yang paling perih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena saya yang setiap hari membaca tipu daya orang lain di atas kertas. Begitu mudah ditipu.
ketika hati saya yang dipertaruhkan. Seorang notaris yang waspada terhadap akta klien, tapi lengah terhadap hidupnya sendiri. Tapi penyesalan tidak mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya satu, berhenti menjadi korban dan mulai menjadi orang yang membaca setiap pasal dengan mata dingin, termasuk pasal-pasal hidup saya sendiri. Saya tidak tidur lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, karena marah yang jernih. Esoknya, pukul 8 pagi, saya menelpon satu orang, Om Bram, notaris senior, sahabat lama ibu. Nama yang ibu tulis di surat terakhirnya. Suaranya bergetar saat mendengar suara saya. Nindya, anak Bu Kusuma. Astaga, sudah lama Om tidak dengar kabarmu. Saya bilang, saya perlu bertemu hari ini juga. Soal warisan ibu. Beliau langsung menyuruh saya datang. Di kantor, Om Bram, saya bentangkan semuanya. Sertifikat asli atas nama saya. Akta hibah asli dari ibu yang Om Bram sendiri dulu yang buat. Akta hibah palsu yang Reza sodorkan, surat pernyataan dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan, dan rekaman 3 menit itu, Om Bram mendengarkan rekaman sampai habis, lalu melepas kacamatanya pelan. Nindya, katanya, kamu tahu artinya semua ini secara hukum? Tahu. Om, jawab saya notaris, saya tahu persis. Om Bram menjelaskan, meski saya sudah tahu, untuk menegaskan langkah. Apartemen dan tabungan itu harta bawaan saya, warisan dari ibu. Secara hukum, harta bawaan tetap milik saya, bahkan setelah menikah, selama tidak ada percampuran. Akta hibah yang mereka sodorkan tidak sah jika saya tidak menandatanganinya dengan kehendak bebas. Dan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Itu pemalsuan dokumen. Ada ancaman pidananya. Mereka kira menjebak perempuan lugu, kata Om Bram. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan 2 notaris sekaligus. Saya pulang dengan 1 map baru. Bukan akta hibah, tapi rencana. Langkah pertama, amankan semua dokumen asli di tempat yang tidak mereka jangkau. Langkah kedua, ganti kunci apartemen Bintaro dan blokir sementara akses rekening yang mungkin sudah mereka intip. Langkah ketiga, biarkan mereka mengira saya masih akan datang ke pelaminan. Sebab di pelaminan itulah semua kerabat 2 keluarga akan berkumpul. Dan di sanalah kebenaran paling pantas dibacakan. Sore itu, Bu Hartini menelpon. Suaranya kembali manis seperti madu. Nindya, sayang, akta yang Reza kasih sudah kamu tanda tangan. Besok kan acara, biar ibu tenang. Saya tersenyum ke arah jendela. Sudah saya baca semua. Bu, sangat teliti. Besok semuanya akan beres. Bu, saya janji di seberang. Bu Hartini tertawa puas. Beliau pikir beliau menang. Beliau tidak tahu, kata beres dari mulut seorang notaris punya arti yang sangat berbeda. Tapi sore itu juga sesuatu hampir membongkar semuanya. Reza menelpon, dan untuk pertama kalinya suaranya tidak selembut biasa. Ada nada curiga di sana. Min, kata notaris kenalan ibu. Kamu belum kirim balik aktanya. Kamu kenapa sih? Biasanya kamu cepat soal surat-surat begini. Jantung saya berdebar. Kalau ia tahu, saya sengaja menunda. Seluruh rencana saya bisa runtuh sebelum hari resepsi. Saya menarik napas, lalu menjawab dengan suara seringan mungkin. Reza, aku notaris. Justru karena aku ngerti, aku mau baca teliti dulu. Aku tidak mau pernikahan kita dimulai dengan akta yang salah ketik. Malu, kan? Kalau notaris sendiri yang tanda tangan dokumen cacat. Saya tertawa kecil, sengaja. Di seberang, Reza terdiam sejenak. Lalu tawanya kembali. Lega. Ya, benar juga. Kamu memang teliti. Ya sudah. Besok pagi kita beresin bareng, ya. Saya menutup telepon. Dan tangan saya basah oleh keringat. Nyaris. Tapi saya berhasil. Profesi yang dulu membuat mereka mengincar saya, kini menjadi tameng saya. Sejam kemudian, Bu Hartini datang sendiri ke apartemen Bintaro, tanpa pemberitahuan. Beliau mengetuk pintu, tersenyum. Membawa rantang berisi opor. Tante bawakan makanan. Sayang,
Besok kamu pasti sibuk. Tapi matanya tidak pada saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu. Saya tahu beliau sedang mencari dokumen atau tanda bahwa saya curiga. Saya biarkan beliau masuk. Saya layani dengan ramah. Saya pastikan tidak ada satupun berkas terlihat. Semua bukti sudah aman bersama Om Bram dan di brankas kantor. Yang ada di apartemen hanya gaun pengantin dan secangkir kopi. Bu Hartini duduk, mengamati saya lama. Nindya, kamu yakin tidak ada yang mengganjal di hati? Tante perhatikan. Kamu agak beda beberapa hari ini. Saya menatap beliau lurus, lalu tersenyum semanis yang saya bisa. Meniru senyum yang dulu beliau pakai pada saya. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma deg-degan mau jadi pengantin. Ibu tahu sendiri, perempuan menjelang nikah memang begini. Bu Hartini tertawa. Akhirnya tenang. Tante kira apa? Ya sudah. Istirahat yang cukup, ya. Besok hari besar kita. Kata kita itu sekarang terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Setelah beliau pergi, saya bersandar di pintu yang baru saja saya kunci. Saya nyaris tertawa dan nyaris menangis dalam waktu bersamaan. Mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan, sampai berani datang mengintai ke sarang saya sendiri. Dan saya harus tersenyum kepada perempuan yang merancang perampasan hidup saya sambil menyuguhkan teh. Tapi tidak apa-apa, besok senyum itu akan saya kembalikan di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Malam terakhir sebelum hari resepsi, Fania mengirim pesan lagi. Mbak Nindya, aku sudah siapin sambutan terharu buat besok. Bakal nangis beneran nih. Saya membalas, untuk pertama kalinya dengan tenang sepenuhnya. Bagus, Vania, simpan air matamu. Besok kamu mungkin benar-benar butuh. Saya kirim. Lalu saya matikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur nyenyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Sehari sebelum resepsi, Reza mengajak saya makan malam di rumah keluarganya. Katanya, makan terakhir sebagai keluarga sebelum resmi jadi satu. Saya tahu, itu jebakan emosi. Tapi, saya datang. Bukan karena percaya. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani bersandiwara. Dan saya ingin merekam lebih banyak. Di meja makan, Bu Hartini memasak rendang. Beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, sambil tersenyum. Makan yang banyak. Sayang, besok kamu jadi pengantin tercantik. Fania menyenggol lengan saya manja. Mbak, nanti kalau apartemen sudah balik nama, aku boleh ikut desain interiornya. Ya, aku sudah punya banyak ide buat ruang tamunya. Saya nyaris tersedak. Mereka bahkan sudah membagi-bagi rumah saya di kepala mereka, sambil menyuapi saya rendang. Saya tersenyum dan menjawab manis. Tentu, Vania. Ide-idemu pasti menarik. Di bawah meja, jari saya menekan tombol rekam sekali lagi. Reza, sepanjang malam, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan saya, menatap saya seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Nin, aku beruntung sekali dapat kamu, bisiknya. Dulu, kalimat itu akan membuat hati saya hangat. Malam itu, kalimat itu hanya membuat saya merinding. Saya tatap matanya, mencari jejak cinta yang dulu saya kira ada di sana. Tidak ada, hanya perhitungan, dibungkus kelembutan. 5 tahun saya menatap mata itu dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu, saya melihat. Sebelum pulang, Bu Hartini menahan saya di pintu. Suaranya merendah, mendesak. Nindya, aktanya, jangan lupa, kamu tanda tangani malam ini, ya. Besok pagi, mau ibu antar sendiri ke notaris kenalan ibu, biar cepat. Sebelum acara, semua harus beres. Beliau menggenggam tangan saya erat, terlalu erat. Di balik senyumnya, saya bisa merasakan ketamakan yang nyaris tak sabar lagi. Saya mengangguk pelan. Beres. Bu, besok semua pasti beres. Kata yang sama, arti yang berbeda. Malam itu, di apartemen Bintaro, saya tidak menandatangani apapun. Sebaliknya, saya susun ulang seluruh bukti. Rekaman pertama di koridor, rekaman kedua di meja makan. Sertifikat asli, Atta Hibah
asli ibu, akta hibah palsu mereka, surat dengan tanda tangan palsu. Saya buat 3 salinan dari semuanya. Saya titipkan 1 set kepada Om Bram. 1 set saya simpan di brankas kantor. 1 set saya bawa sebagai notaris. Saya tahu satu prinsip yang tidak pernah salah. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada. Mereka punya rencana licik. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka punya. Saya punya bukti dan saya tahu hukum. Tetapi pagi hari resepsi, ada satu hal yang belum saya hitung. Pukul 6, ponsel saya berbunyi. Bukan Reza, bukan Fania, tapi nomor tak dikenal. Saya angkat. Suara perempuan tua, gemetar. Apakah ini Nak Nindya? Saya, Bu Asih. Dulu pernah kerja di rumah keluarga Hartini. Saya mengernyit. Iya. Bu, ada apa? Bu Asih bercerita cepat. Takut ada yang dengar. Ia pembantu lama keluarga Reza. Baru saja diberhentikan karena dianggap terlalu banyak tahu. Nak, saya tidak tega. Saya dengar mereka mau menjebak Nak Nindya. Apartemen, tabungan ibu Nak. Saya pernah lihat mereka menyuruh orang meniru tanda tangan. Saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa diam. Suaranya pecah. Ibu Nak dulu pernah kasih saya uang waktu anak saya sakit. Saya hutang budi sama almarhumah. Tangan saya gemetar memegang ponsel. Bukan karena takut, karena untuk pertama kali dalam 3 hari, ada orang asing yang berdiri di pihak saya. Bu Asih, kata saya pelan. Ibu bersedia menceritakan yang ibu lihat secara resmi. Kalau nanti dibutuhkan, hening sejenak. Lalu, suara mantap. Bersedia. Nah, demi almarhumah ibumu. Saya tutup telepon. 1 keping terakhir dari mozaik itu kini lengkap. Saya tidak hanya punya rekaman, saya punya saksi. Saya kembali ke kantor Om Bram pagi itu, sebelum berangkat ke hotel. Kami siapkan semuanya. Salinan sertifikat asli. Akta hibah asli ibu. Sah. Terdaftar. Tak terbantahkan. Perbandingan tanda tangan asli dan palsu dicetak berdampingan agar siapapun bisa melihat bedanya. Rekaman suara sudah dipindahkan ke beberapa tempat agar tidak bisa hilang. Dan 1 map tertutup berisi draft laporan yang sudah Om Bram bantu rapikan. Siap diajukan jika mereka memilih jalan keras. Nindya, kata Om Bram sebelum saya pergi. Kamu yakin mau melakukannya di depan banyak orang? Kamu bisa selesaikan ini diam-diam lewat jalur hukum. Lebih aman. Saya menggeleng. Mereka merancang sandiwara di depan banyak orang. Mereka berniat membuat saya yang terlihat jahat kalau saya mundur. Maka biar banyak orang juga yang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya tidak akan teriak. Saya tidak akan menangis. Saya cuma akan membaca dokumen seperti yang saya lakukan setiap hari. Dari kantor Om Bram. Pagi itu saya sempat mampir sebentar ke kantor saya sendiri. Mbak Yuli, asisten saya, terkejut melihat saya datang. Bu Anindya, bukannya hari ini acara ibu, kok ke kantor? Saya tersenyum tipis. Ada 1 akta yang harus saya pastikan dulu. Yuli, akta paling penting dalam hidup saya. Yuli tidak paham, tapi ia membantu saya membuka arsip, mencetak salinan sertifikat, dan menyiapkan perbandingan dokumen. Tangannya cekatan, seperti biasa. Saat saya membandingkan tanda tangan ibu yang asli dengan yang palsu di layar, Yuli yang berdiri di samping saya ikut menahan napas. Bu, ini tanda tangannya beda. Yang ini dipalsukan, ya. Saya mengangguk. Iya, Yuli. Dan yang membuatnya, orang yang besok seharusnya jadi keluarga saya. Yuli terdiam, lalu menggenggam tangan saya. Bu, hati-hati. Tapi saya percaya ibu. Ibu paling teliti soal dokumen. Tidak akan ada yang bisa membohongi ibu. Kalimat sederhana itu dari seorang asisten muda menguatkan saya lebih dari yang ia tahu. Saya juga sempat meminta Yuli menjadi saksi pencatatan bahwa pada tanggal ini saya membawa keluar salinan sertifikat asli saya dalam keadaan utuh. Sebuah kebiasaan kecil para notaris. Catat semua. Beri tanggal semua. Sebab
Dalam perkara hukum, urutan waktu adalah segalanya. Mereka mengira mereka melawan seorang pengantin yang sedang berbahagia, padahal mereka melawan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas ketelitian terhadap kertas dan tanggal, lampu kristal, karangan bunga, meja-meja bundar berbalut kain emas. Kerabat dari dua keluarga sudah berdatangan. Saya tiba bukan dengan gaun pengantin, melainkan dengan gaun sederhana berwarna gelap dan sebuah map di tangan. Beberapa tamu memandang heran. Bu Hartini menyambut saya tergesa, berbisik tajam. "Nindya, kenapa belum ganti? Acara sebentar lagi mulai. Mana aktanya?" Saya tersenyum. "Aktanya saya bawa." "Bu, tenang. Semua akan saya bereskan di depan, biar semua keluarga jadi saksi. Bukankah itu lebih terhormat?" Mata Bu Hartini berkilat senang. Beliau pikir saya akan menyerahkan apartemen di depan umum, agar tidak bisa ditarik kembali. Beliau mengangguk cepat, lalu menggandeng saya ke depan, ke panggung kecil tempat sambutan. Reza sudah berdiri di sana, tampan dengan jas. Senyumnya selembut biasa. Fania di sisi lain sudah memegang tisu, siap dengan air mata pesanannya. Pembawa acara mempersilakan keluarga memberi sambutan. Bu Hartini maju lebih dulu, mengambil mikrofon. Suaranya kembali manis di depan puluhan tamu. "Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini hari bahagia. Saya bersyukur punya calon menantu sebaik Nindya. Anak yang tulus, mandiri. Sudah saya anggap darah daging sendiri." Tamu bertepuk tangan. Fania mulai menyeka mata. Tepat seperti naskah. Reza menunduk, pura-pura terharu. Lalu Bu Hartini menyerahkan mikrofon kepada saya sambil berbisik di dekat telinga. "Sekarang serahkan aktanya. Nindya, bilang ke semua orang kamu memberikannya dengan ikhlas." Senyumnya lebar. Itu senyum terakhir beliau yang lebar malam itu. Saya menerima mikrofon. Saya tidak gemetar. Suara saya tenang, jelas, terdengar sampai sudut ruangan. "Terima kasih, Bu Hartini, atas kata-katanya. Sebelum saya menyerahkan apapun, izinkan saya, sebagai seorang notaris, membacakan beberapa dokumen, supaya semua yang hadir menjadi saksi yang sah. Bukankah itu yang Ibu mau?" Di depan banyak orang, ruangan hening. Bu Hartini tersenyum bingung, masih mengira ini bagian dari rencananya. "Tentu, sayang." "Silahkan." Saya membuka map. Dokumen pertama. Sertifikat apartemen di kawasan Senayan, 110 meter persegi, atas nama Anindya Kusuma. Saya dibeli oleh mendiang ibu saya dan sudah dihibahkan kepada saya secara sah 2 tahun lalu, lengkap dengan akta hibah resmi, terdaftar di kantor pertanahan. Saya angkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik. "Dokumen kedua," kata saya. Senyum Bu Hartini mulai memudar. Sebuah akta hibah baru yang diserahkan kepada saya 2 hari lalu oleh calon suami saya, Reza. Isinya, saya menghibahkan seluruh apartemen itu kepada Reza tanpa imbalan, disertai surat kuasa atas rekening warisan ibu saya. Saya menatap Reza. Wajahnya mulai pucat. Reza menyebutnya formalitas. Padahal ini pemindahan seluruh harta saya kepadanya. Sebagai notaris, saya bisa pastikan ini bukan formalitas. Ini perampasan yang dibungkus surat. Suara berbisik di ruangan makin keras. Bu Hartini maju selangkah. Suaranya mulai panik. "Nindya, kamu salah paham. Itu cuma supaya gampang setelah menikah." Saya mengangkat tangan. "Tenang. Saya belum selesai, Bu." Dokumen ketiga. Saya keluarkan 2 lembar kertas. Saya angkat berdampingan. Di sebelah kiri, tanda tangan asli ibu saya dari dokumen yang saya simpan. Di sebelah kanan, tanda tangan ibu saya di sebuah surat bertanggal setahun lalu. Tapi ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani surat ini. Tanda tangan ini palsu dan memalsukan tanda tangan. Apalagi tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Ruangan gemuruh. Seorang kerabat tua berdiri. "Apa-apaan ini?" "Hartini." Bu Hartini gemetar. Wajahnya merah. Itu bohong." "Mana buktinya kalau bukan dia sendiri yang bikin?" Saya tersenyum tipis. "Bukti.
Bu, tentu ada. Saya keluarkan ponsel. Dokumen keempat. Sebuah rekaman 2 hari lalu. Di apartemen ibu di Kelapa Gading. Saya tekan tombol. Dan di tengah ruangan resepsi yang megah itu, suara Bu Hartini sendiri menggema dari pengeras suara. Harus acting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Habis itu, kita jual. Cukup buat Reza buka perusahaan. Lalu, suara Vania. Ceria. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Ruangan seperti tersambar petir. Tamu-tamu menoleh ke Vania, yang tisunya terjatuh dari tangan. Air matanya, yang sudah disiapkan untuk berpura-pura, kini mengalir betulan. Karena ketakutan, Bu Hartini terhuyung. Reza berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya hentikan rekaman. Ruangan senyap total. Saya menatap mereka satu persatu. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan sandiwara ini kepada penulisnya. Bu Hartini, Reza, Vania. Kalian merancang semua ini di depan banyak orang, supaya saya tidak berani melawan. Maka di depan banyak orang inilah saya melawan. Reza akhirnya bersuara, gemetar. Nin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya benar-benar tersenyum. Tidak perlu, Reza. 5 tahun aku menunggu kamu jujur. Ternyata satu-satunya hal jujur yang pernah kamu ucapkan terekam di ponsel ini. Saat kamu tidak tahu, aku mendengar. Bu Hartini mencoba bertahan. Suaranya melengking. Kamu menantu durhaka. Kamu permalukan keluarga kami di depan semua orang. Saya menatap beliau. Tenang. Saya bukan menantu ibu. Saya tidak pernah jadi menantu ibu. Dan soal malu, Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi suara ibu sendiri yang baru saja kalian semua dengar. Saya berbalik ke arah para tamu dan menutup dengan kalimat yang sudah saya siapkan. Kalimat seorang notaris. Untuk para saksi yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian telah menyaksikan kebenaran. Apartemen tetap atas nama saya. Tabungan ibu saya tetap milik saya. Surat palsu itu akan saya tindak lanjuti melalui jalur yang semestinya. Pernikahan ini batal. Bukan karena saya gagal dicintai, tapi karena saya menolak dijadikan barang dagangan. Saya letakkan mikrofon, saya rapikan dokumen ke dalam map. Lalu, saya berjalan keluar, melewati meja-meja berbalut emas, melewati tamu-tamu yang terdiam, melewati Reza yang tak berani menatap saya. Sepatu saya mengetuk lantai marmer. Mantap. Tidak gemetar. Di pintu, Bu Asih, pembantu lama itu, berdiri di sudut. Beliau menunduk pelan kepada saya, matanya berkaca. Saya balas dengan anggukan. Terima kasih, ucap saya tanpa suara. Di luar hotel, malam Jakarta terasa lebih sejuk dari yang saya ingat. Saya berdiri sebentar di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan batu besar dari pundak. Saya naik mobil, dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, saya menyetir tanpa memikirkan Reza sama sekali. Ponsel saya bergetar tanpa henti sepanjang jalan pulang. Pesan dari Reza, satu demi satu. Mula-mula marah. Kamu hancurkan semua. Lalu memohon, Nin, maafkan aku. Aku terpaksa. Ibu yang maksa, lalu mengancam. Kamu pikir kamu menang? Awas saja. Saya membaca semuanya dengan tenang. Lalu melakukan satu hal yang seharusnya saya lakukan jauh-jauh hari. Saya blokir semua nomor mereka. Bu Hartini, Reza, Vania, satu persatu. Bukan karena marah, tapi karena saya tahu manipulasi emosional hanya bekerja kalau saluran komunikasi masih terbuka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Sebagian bersimpati, sebagian, seperti yang sudah saya duga, justru berbisik bahwa saya terlalu kejam, mempermalukan keluarga calon suami di hari pernikahan.
Kasihan Reza, kata mereka. Mungkin Nindya yang terlalu perhitungan. Saya pernah takut pada bisikan semacam itu dulu. Tapi sekarang saya tahu, orang yang menghakimi dari luar tidak pernah berdiri di tempat saya berdiri di depan pintu itu. Mendengar diri sendiri dihitung seperti barang. Saya tidak membiarkan urusan itu berhenti di pelaminan. Bersama Om Bram, saya tempuh jalur yang semestinya. Surat dengan tanda tangan ibu saya yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi karena memalsukan tanda tangan orang yang sudah meninggal. Untuk merampas hartanya. Bukan perkara yang boleh dibiarkan hanya karena pelakunya tersenyum manis. Bu Asih dengan berani memberikan keterangan tentang apa yang pernah ia lihat. Keterangan seorang pembantu yang jujur ternyata jauh lebih berharga dari semua kata manis keluarga itu. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Reputasinya di lingkungan kerja yang selama ini ia jaga dengan citra pria baik-baik retak setelah cerita itu menyebar. Perusahaan impian yang ingin ia dirikan dengan uang hasil menjual apartemen saya tidak pernah ada. Bu Hartini, yang selama ini bangga menjadi nyonya yang dihormati di lingkungannya, kini dijauhi banyak kerabat yang dulu memujinya. Dan Fania, yang ingin meniru saya menjadi perempuan mandiri, harus belajar arti kata itu dengan cara yang pahit. Sebab tidak ada lagi Mbak Nindya yang mau meminjaminya modal. Saya tidak merasa menang. Itu hal aneh yang saya pelajari. Ketika keadilan datang, ia tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelegaan yang sunyi. Saya tidak bersorak. Saya hanya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke apartemen Senayan. Apartemen yang nyaris dirampas itu. Saya buka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa cahaya sore. Saya pandangi ruangan yang dulu saya impikan jadi rumah pengantin. Sekarang ia bukan rumah pengantin. Ia rumah saya. Hanya saya. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Di laci, saya simpan kembali amplop coklat ibu, beserta surat terakhirnya. Saya buka sekali lagi, membaca kalimat itu pelan-pelan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, senyum itu tidak diiringi air mata. Sudah, Bu, bisik saya. Nindya sudah kenal hati mereka. Tepat waktu, saya juga akhirnya membalas budi Bu Asih dengan cara yang ibu saya pasti setujui. Saya bantu beliau mendapat pekerjaan yang lebih layak, di tempat yang menghargai kejujurannya. Almarhumah Ibu Nak baik sekali, katanya suatu hari, sambil menangis. Saya genggam tangan beliau. Ibu saya pernah bilang, kebaikan yang ditanam tidak akan pernah hilang. Cuma kadang ia kembali lewat jalan yang tidak kita duga. Hari itu, saya percaya betul pada kalimat ibu. Gaun pengantin yang dulu tergantung di apartemen Bintaro. Akhirnya saya lepas dari gantungannya. Saya tidak membakarnya. Saya tidak membuangnya dengan amarah. Saya lipat rapi. Lalu saya sumbangkan ke sebuah lembaga yang membantu perempuan memulai hidup baru. Mungkin suatu hari, gaun itu akan dipakai oleh perempuan lain yang menikah karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan karena perhitungan. Itu akhir yang lebih baik untuk gaun secantik itu. Malam ini, di apartemen yang sepenuhnya milik saya duduk di dekat jendela. Kota Jakarta berkelip di bawah. Saya menyeduh secangkir teh. Bukan kopi hitam untuk berjaga, melainkan teh hangat untuk beristirahat. Dan saya menulis baris terakhir dari babak hidup ini di buku catatan kecil saya. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah dipilih, dipinang, dianggap pantas oleh keluarga orang lain. Sekarang saya tahu, kebahagiaan adalah berani memilih diri sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, terutama bagi para perempuan di luar sana. Cinta saja tidak pernah cukup jika tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Jangan karena takut tua, takut omongan orang, atau takut kesepian, lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang menukar harga diri kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan otomatis akan dibalas dengan kebaikan. Kadang,
Orang melihat ketulusan kita justru sebagai pintu untuk masuk dan merampas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengira bahwa cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka mereka akan mendapat keluarga yang baik. Ada pula banyak laki-laki seperti Reza yang tutur katanya halus, tapi membiarkan keluarganya memperlakukan pasangannya sebagai aset. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang menutupi keserakahan dengan senyum semanis madu. Kepada kalian yang sedang berdiri di depan keputusan besar, berhentilah sejenak. Dengarkan intuisi kalian. Periksa dokumen sebelum menandatangani. Kenali hati seseorang sebelum menyerahkan hidup. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah perempuan perlu mandiri secara finansial maupun secara perasaan dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menganggapmu sebagai harta yang bisa dibalik namanya. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Kisah saya berakhir di sini. Bukan dengan sebuah pernikahan, bukan pula dengan kemenangan yang gegap gempita, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Terkadang, berhenti tepat waktu adalah langkah maju yang paling penting dalam hidup. Jika kisah malam ini menemani Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada perempuan lain yang sedang berdiri di depan pintu yang sama dan butuh mendengar bahwa ia tidak sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.